Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur pasar monopolistik yang terdiri dari saya sendiri, Iza Berdan Afkarina, kemudian rekan-rekan saya yaitu Fernanda Ayu Mustika, Fitri Anina Bilkisti, Helen Atris Romadona, Herlambang Paksi Pamungkas, Hikam Almadani, Iftinani Dewi Zanjabila, Intan Maulidia Zakia, Irfan Awang Fadilah. Kemudian, topik yang pertama yaitu pasar monopoli yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam UU RI nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pada pasal 1 dijelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli. Dalam UU yang sama, pasal 2 dijelaskan bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, di sini selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang dihasilkannya dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Nah, yang kedua di sini ada tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Nah, yang ketiga di sini tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan pemasukan yang sangat tangguh menginginkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu yang dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan cukup besar. Nah, yang keempat di sini dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Nah, yang terakhir di sini ada promosi iklan kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau bagaimanapun perusahaan monopoli sering buat iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Penyebab timbulnya pasar monopoli terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan wujudnya pasar atau perusahaan monopoli. Ketiga faktor tersebut antara lain yang pertama memiliki sumber daya yang unik. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilihan suatu sumber daya yang unik ataupun istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Suatu contoh yang jelas dalam hal ini adalah suara emas dari seorang penyanyi terkenal atau kemampuan bermain yang sangat luar biasa oleh seorang pemain sepak bola. Di dalam suatu perekonomian, monopoli juga dapat berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Contoh dari perusahaan yang masih mempunyai sifat seperti ini adalah perusahaan permata The Bird Company di Afrika Selatan. Hampir semua pertimbangan permata di seluruh dunia dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada permulaan abad yang lalu, perusahaan Standard Oil Company di Amerika Serikat menguasai hampir seluruh sumber minyak yang ada di negara tersebut. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi.
Di dalam abad ini, perkembangan teknologi berlaku sangat pesat sekali. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang demikian sifatnya, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga adalah sedemikian rendahnya sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini mewujudkan pasar ekonomi. Suatu industri yang skala ekonominya mempunyai sifat seperti yang diterangkan di atas adalah perusahaan yang dikatakan merupakan monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli alamiah pada umumnya dijumpai dalam perusahaan jasa umum atau utilities, seperti perusahaan listrik, perusahaan air minum, perusahaan telepon, dan perusahaan angkut kereta api. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli. Peraturan-peraturan seperti itu adalah yang pertama ada peraturan paten atau hak cipta. Perkembangan ekonomi yang pesat terutama ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, kegiatan dan pengeluaran untuk mengembangkan teknologi tidak akan dilakukan perusahaan apabila hasil jeripaya mereka dengan mudah saja dicontoh atau dijiplak oleh perusahaan lain. Sebagai akibat dari keadaan seperti ini, kemajuan teknologi akan semakin terlambat dan terhambat, selanjutnya melambatkan jalannya pertumbuhan ekonomi. Langkah seperti ini dilakukan dengan memberikan hak paten kepada perusahaan yang mengembangkan barang baru. Hak cipta atau copyright merupakan bentuk lain dari hak paten, yaitu ia merupakan suatu jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan. Dengan adanya hak cipta tersebut, hanya penulis atau pengubah lagu saja yang mempunyai hak atas penerbitan buku yang ditulis dan lagu yang diubah. Kemudian yang kedua yaitu ada hak usaha eksekutif. Apabila skala ekonomi hanya diperoleh perusahaan setelah perusahaan itu mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi, kepentingan khalayak ramai akan dimaksimumkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi itu. Dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksinya dengan harga yang rendah. Untuk mencapai dan menciptakan keadaan seperti ini, secara serentak pemerintah harus menjalankan dua langkah, yaitu satu, pemerintah dapat memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu. Dan yang dua, harga atau tarif yang rendah atas barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 2. Produksi, harga, dan penjualan. Hanya ada satu pasar dalam monopoli, maka permintaan dalam industri juga dapat dikatakan sebagai permintaan dalam pasar. Sifat umum permintaan barang, makin sedikit jumlah suatu barang, maka makin tinggi harga barang. Menyebabkan kurva permintaan atas suatu barang adalah menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Permintaan yang ada dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualannya selalu marginal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab ketiga, yaitu penentuan harga dan output jangka pendek. Seorang monopolis atau pasar monopoli berbeda sekali dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Seorang monopoli atau penjual di pasar monopoli tidak bertindak sebagai pengambil harga, namun mereka dapat menentukan harga produk mereka yang akan mereka jual. Seorang monopoli adalah penjual tunggal dalam sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Dapat diartikan bahwa ketika terdapat pada kurva permintaan, maka produk itu memiliki kemiringan negatif. Dapat diartikan juga sebagai seorang monopolis dapat menjual lebih banyak produknya hanya dengan menurunkan harga mereka. Oleh karena itu, seorang monopolis atau penjual dalam pasar monopoli akan mendapatkan marginalnya lebih kecil daripada produk dan kurva pendapatan marginalnya berada di bawah kurva permintaan yang dihadapinya. Untuk materi selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Materi yang selanjutnya adalah penentuan harga dan output jangka panjang. Perusahaan monopolis sangat berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Tidak bertindak sebagai pengambil harga, tetapi dapat menentukan harga produk yang dijualnya. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel, dan seorang monopolis dapat menentukan skala pabrik yang optimum untuk memproduksi tingkat output terbaiknya. Seperti halnya dalam kasus persaingan sempurna, tingkat output terbaik bagi seorang monopolis ditentukan pada saat PLMC, dan skala pabrik yang optimum adalah pada saat kurva SATC bersinggungan dengan kurva LAC pada tingkat output terbaiknya. Perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang, karena perusahaan tersebut dapat menghalangi masuknya pemain baru dalam industri. Karenanya, perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Sebab-sebab menurunnya LAC. Yang pertama adalah dengan spesialisasi dan pembagian kerja Adam Smith. Yang kedua, menurunkan biaya per unit dengan teknologi ataupun mesin. Dan yang terakhir adalah lereng LAC yang selalu turun dapat terjadi pada perusahaan dengan natural monopoli. Materi yang selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari pasar monopoli. Dari pasar monopoli, yang pertama yaitu ada kemudahan akses pasar. Perusahaan yang mempraktikkan monopoli memiliki kebebasan dan kemudahan untuk keluar masuk pasar. Rendahnya hambatan ini memberikan peluang perusahaan baru untuk masuk dan turut meramaikan persaingan. Kemudahan keluar masuk ini digunakan untuk memastikan tidak ada produsen tunggal yang mendominasi dan menggunakan kekuasaan untuk mengeksploitasi konsumen. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan hak cipta, paten, dan merek. Keuntungan lain dari praktik monopoli adalah perusahaan mendapat hak cipta, hak paten, dan hak merek. Hak cipta merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki guna dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Hak cipta juga dapat dikatakan sebagai hak khusus yang diberikan untuk perusahaan untuk mengumumkan serta memperbanyak produk atau jasa yang diciptakan. Sedangkan hak paten tidak jauh beda dengan hak cipta, yaitu hak khusus yang diberikan untuk perusahaan dalam penyempurnaan proses dan hasil produksi. Hak paten digunakan untuk melindungi produk atau jasa yang diciptakan agar tidak ditiru oleh pihak lain tanpa izin. Jadi, produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut memiliki hak perlindungan dan merek. Perusahaan yang memiliki monopoli akan mendapat hak merek, dan tujuan dari hak merek tersebut adalah untuk membedakan dengan produk milik perusahaan lain. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tidak memiliki kompetitor. Perusahaan yang memiliki monopoli tidak memiliki kompetitor. Itu artinya pertentangan yang disebabkan oleh persaingan di pasar dapat berkurang. Jika monopoli dipegang oleh badan usaha milik negara, maka akan lebih mudah menciptakan kebutuhan yang adil dan merata. Kekurangan pasar monopoli. Salah satu kekurangan dari pasar monopoli yang pertama yaitu memicu terciptanya pasar gelap atau transaksi ilegal. Pasar gelap menanggung akomodasi konsumen untuk barang yang sama dengan harga yang sangat murah. Hal ini karena barang yang ditawarkan di pasar monopoli dianggap terlalu mahal, terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu, barang cenderung sulit didapatkan. Yang kedua, yaitu pasar monopoli beresiko terjadi eksploitasi baik perusahaan maupun penjual. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan atau penjual menetapkan harga yang relatif tinggi dibandingkan harga marginalnya, sehingga calon konsumen harus membayar produk atau jasa tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan pekerja mendapat upah kerja lebih rendah, tidak sebanding dengan beban kerja yang tinggi. Yang ketiga, yaitu terjadinya ketidakadilan, di mana penyebab ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki kekuatan yang mutlak. Di pasar monopoli, jenis ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para produsen yang menawarkan produk serupa di pasar tersebut. Dan terakhir, yaitu pemborosan. Pemborosan ini seringkali dilakukan oleh perusahaan yang memonopoli pasar. Biasanya, perusahaan cenderung tidak memperhatikan efisiensi pada kegiatan produksi.
hanya fokus pada produksi skala besar dan bagaimana produk tersebut harus laku terjual, sehingga biaya cenderung membengkak pada proses produksinya. Dalam hal ini, konsumen yang mengandalkan produk atau jasa yang dipasarkan dalam perdagangan monopoli tidak dapat meminta lebih. Konsumen harus menerima keputusan dari perusahaan. Apabila harga melonjak naik, konsumen harus tetap membeli dengan harga tinggi, meskipun sebagian besar perusahaan disponsori oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan hal seperti ini dapat terjadi. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita presentasikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.